Enggak nyanyi. Enggak nyanyi dengerin aja. Terima kasih. Ini acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Open Recruitment LPMC 2020 kepada Saudara Badrus Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ilyas Sufena selaku Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Hormat Bapak Ali Murtado selaku Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan saya hormati pimpinan LPMIC Mas Muhammad Hafid. Saya hormati teman-teman panitia yang saya Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pelatihan jurnalistik tingkat dasar pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang akhlakul karimah. Saya selaku panitia pelatihan jurnalistik tingkat dasar kali ini mengucapkan banyak terima kasih kepada para tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya di acara pada pagi hari ini. Apa yang kita pelajari nantinya bisa bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan. Apabila dari awal sampai akhir acara nantinya terjadi kesalahan baik secara perbuatan, perkataan maupun secara teknis, kita selaku ketua panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu dapat lebih terus mata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang kedua dari pimpinan umum LPMC sekaligus membuka acara PJTB secara resmi kepada Saudara Muhammad Hamid. Dipersilakan.
Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Salat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu Dinul Islam. Yang terhormat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, Bapak Ilyas Supena. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Bapak Ali Murtado, dan teman-teman yang saya banggakan, serta alumni LPMIC, ada Mas Malik dan Mbak Tintin yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan pelatihan jurnalistik tingkat dasar, yang mana ini adalah suatu hal yang wajib diikuti oleh calon kru magang 2020, yang nantinya ini akan menjadi pedoman kita sebagai calon jurnalis muda yang nanti akan bergelut di ranah universitas. Dan ini merupakan hal yang penting. Kemarin kita sudah melaksanakan pra-PJTD. Teman-teman sudah dikasih materi tentang strike news, bagaimana cara melayout yang benar, tutorial desain, fotografi, dan lain-lain. Dan nantinya itu akan sangat berguna ketika teman-teman sudah terjun langsung ke dalam dunia jurnalistik. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa tentunya. Mas Malik dan Mbak Tintin adalah salah satu dari alumni LPMIC, di mana sudah bergelut dalam dunia jurnalistik. Tentunya pengalaman-pengalamannya sangat banyak dan nanti bisa di-sharing kepada adik-adik. Semangat menulis yang perlu kita bangun pada generasi muda sekarang, yang tentunya ini adalah menjadi hal yang sangat penting karena pemuda-pemuda sekarang hampir dikatakan itu nggak suka untuk menulis. Gitu. Jadi melalui pelatihan jurnalistik tingkat dasar ini, kita bangun kembali menghidupkan marwah jurnalis kampus. Tentunya ini adalah hal yang penting juga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk membuka acara pelatihan jurnalistik tingkat dasar, mari kita buka pelatihan jurnalistik tingkat dasar ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Dengan bacaan Ummul Kitab, pelatihan jurnalistik tingkat dasar resmi saya buka. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara pembukaan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya, acara pembukaan telah selesai. Selanjutnya, kita memasuki acara inti. Acara PJTD dengan materi pertama, mengenai berita dan wacana, yang akan dipimpin oleh moderator. Sebelumnya, akan saya bacakan CV dari moderator. Nama Fikri, tempat tanggal lahir Grobogan 18 November 2000, jenis kelamin laki-laki,
Status mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Pendidikan terakhir Teknik Gambar Bangunan SMKN 4 Semarang 2016 sampai 2019. Pekerjaan terakhir K3 Muda PP Adai Nuriyah 2 Semarang. Pengalaman organisasi ULP MISI. Kontak person nomor ponsel 081229334808. Alamat domisili Semarang, Pedurungan. Email fikri.toharudin662@gmail.com. Media sosial @evikaeri_. Situs timbobanyu.blogspot.com. Moto hidup. Mau seberapa banyak pakaian kotorku, umbah-umbah dewe. 1. Segala bentuk ketergantungan adalah bentuk penjajahan. Kepada Saudara Fikri Toharudin, saya persilakan. Cek. Sebelumnya suara saya bisa dengarkan jelas? Sorry, tadi ada gangguan. Tes. Nah, terima kasih Pak Dian atas waktu yang telah diberikan. Selamat pagi teman-teman. Saya Fikri Toharudin yang akan memandu jalannya pelatihan jurnalistik tingkat dasar ini, sesuatu yang nanti menjadi bekal teman-teman khususnya untuk para calon guru magang dalam rangkaian open recruitment ini pada tahun 2020 ini. Nah, ini sebenarnya merupakan pertama kali di dalam sejarah misi ya. Sebelum-sebelumnya itu open recruitment diselenggarakan secara offline. Namun karena merebaknya pandemi ya menuntut kita untuk seperti ini. Namun hal itu tidak mengurangi esensi dari pelatihan jurnalistik tingkat dasar ini. Karena nantinya ini akan diisi oleh orang-orang keren, yaitu Mas Abdul Malik dan Mbak Tintin. Dan Mbak Tintin sama Mas Abdul Malik sudah hadir ya? Tadi ya? Iya, sudah Mas. Siap Mbak Tintin. Nah, jadi jika saya menakar ya Mas Mbak, berita dan wacana itu adalah sebuah ruh di dalam persma itu sendiri. Seperti halnya cahaya yang menjadi ruh di dalam dunia fotografi. Tanpa adanya ruh, jasa tak akan berguna. Sehingganya di dalam pelatihan jurnalistik tingkat dasar ini perlu dikupas secara tuntas. Bagaimanakah itu berita dan wacana? Monggo langsung saja saya bacakan dari CV materi yang pertama, Mbak Tintin. Nama Tin Fatona, tempat tanggal lahir Batang 3 Maret 1993, jenis kelamin perempuan, status belum menikah, pendidikan terakhir S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam, pekerjaan terakhir editor Mata-Mata, pengalaman organisasi LPM Misi, kontak 085 741 657 301. Domisili di Jakarta, alamat surel tinwarotulfatonah@gmail.com. Media sosial Instagramnya tin_galuh. Moto hidup, aku nggak pinter-pinter amat, cakep juga enggak, makanya harus jadi orang baik. Monggo Mbak Tintin, medal dan pepanggihipun kawula sumanggaaken. Ya, terima kasih Mas Fikri ya. Ya, Mbak. Ini aku buka kamera nggak? Iya, Mbak, open. Ya, open aja ya. Halo teman-teman, selamat pagi. Halo, pagi Mbak. Halo Pagi Mbak, selamat pagi. Ini ya, teman-teman panitia sama teman-teman misi ya. Kalau boleh tahu pesertanya ada berapa nih?
27 untuk calon guru magang, Mbak. Oh ya, banyak juga ya. Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat teman-teman misi yang udah ngundang ya. Lama banget nggak gabung sama misi, tiba-tiba diundang buat ya berbagi pengalaman kali ya, lebih tepatnya ya. Karena mungkin aku lebih duluan di dunia jurnalistik ini. Ini langsung dimulai aja ya, biar gak molorin waktu gitu ya. Oke, jadi mungkin aku berbagi sedikit dari minta tolong sama operatornya ini ya berarti ya. Jadi aku mungkin berbagi buat gimana sih sekarang karena tadi namanya katanya kan kalau sedikit banyak kayak strike news dan sebagainya soal berita udah pasti teman-teman udah kayak diajarin sama teman-teman yang ada di situ atau mungkin pemateri-pemateri sebelumnya. Mungkin aku berbagi sedikit aja nih. Jadi kayak bekal jadi jurnalis zaman now tuh gimana sih? Mungkin bisa diganti slide-nya, Mas atau Mbak operator. Nah, ini kira-kira, jadi kan jurnalis atau wartawan atau reporter apa aja itu penyebutannya. Ininya satu ya, kayak dia itu adalah yang berkegiatan ya meliput, ya nulis hasil liputannya, terus penyuntingan itu berarti mengeditnya. Nah, itu nanti ada tahap-tahapannya kayak teman-teman mungkin buat kayak wartawan yang baru itu masih kayak menulis terus kayak mengedit dan mempublikasikan beritanya mungkin nanti teman-teman yang udah lebih senior lagi kayak gitu karena memang ada jenjang-jenjangnya. Tapi di sini sebenarnya semua wartawan, jurnalis itu juga melakukan hal kayak misalnya penyuntingan pun bukan cuma tugas editor tapi kayak jurnalis pun mereka juga harus ya tahu cara menyunting dari pertama dia menulis setelah selesai itu pasti harus mengeditnya gitu sebelum kayak misalkan teman-teman ngirim tulisan entah tulisan itu ke misi atau ke nanti media-media lain yang menerima tulisan teman-teman itu pasti harus mengedit juga kayak gitu. Nah kalau jurnalis sendiri itu ada jurnalis cetak, mungkin teman-teman tahu, mungkin misi juga masih ada majalah gitu kan, masih ada juga kayak koran, mungkin yang teman-teman tahu. Terus ya pastinya kalau sekarang lebih banyak kayak jurnalis online ya, banyak banget portal-portal berita. Ya mungkin teman-teman tahu merebak banyak banget, pokoknya intinya sekarang kayak jurnalis-jurnalis atau media-media cetak pun sekarang kayak hijrah semua nih kayak ke media online. Jadi mereka ada cetaknya, pasti ada online-nya kayak gitu. Terus oh ya satu lagi tuh setelah nggak cuma online tapi sekarang juga media-media tuh juga kayak di platform YouTube juga ya atau platform-platform yang menyediakan video gitu. Sekarang tuh juga kayak harus mengikuti zaman lah, nggak boleh kayak kita cetak doang nih kayak gitu nggak bisa sih kalau sekarang kayak ya kita jadi jurnalis harus sebenarnya bisa kayak maksudnya kalau dulu mungkin kayak mungkin di di KPI mungkin khususnya ya di dakwah dan komunikasi itu kan kayak ada jurusan jurnalistik aja gitu ya penerbitan atau namanya penerbitan tapi itu sekarang aku pikir kita juga harus bisa jadi wartawan tuh nggak harus yang kayak ya udah dicetak aja tuh harus cetak aja gitu enggak tapi kita harus kayak bisa juga menyesuaikan diri kayak nulis nanti bisa masuk di online bisa juga bikin videonya ketika diminta sama mungkin nanti kalau teman-teman kerja atau mungkin teman-teman misi juga kan ada channel YouTube ya jadi kalau misalkan lagi peliputan soal kegiatan-kegiatan misi nggak cuma nanti hasilnya tulisan tapi juga hasilnya kayak video yang bisa di posting di YouTube-nya misi kayak gitu. Terus ada jurnalis TV, radio, ya teman-teman juga tahu ya. Kalau mereka kan memang pasti harus video, harus suara kayak gitu. Sama satu lagi jurnalis foto ini juga nggak bisa di
nggak bisa ditutupi ya, ini juga profesi yang sangat keren banget sih menurut aku, jurnalis foto ini. Jadi mereka yang menangkap momen-momen, tapi di sini juga jurnalis foto itu sebenarnya juga teman-teman semua tuh harus bisa. Jadi karena nggak semuanya momen-momen itu kita nungguin kayak jurnalis fotonya kan atau wartawan fotonya, tapi semua teman-teman juga harus belajar ini karena ketika nanti liputan di lapangan, kegiatan kan pasti teman-teman akan memotret ya, kayak pasti kan kalau berita tuh kan nggak cuma hanya tulisannya aja kan. Nah, itu ada fotonya juga, itu udah pasti, dan tambahan lagi tuh video tuh nanti kalau misalkan mungkin LPMIC mau lebih menggeluti di YouTube-nya juga gitu kan. Nah, itu kira-kira terus kalau jurnalis itu harus gimana sih? Ini aku sedikit banyak kayak merangkum dari kode etik jurnalistik ya. Yang mana kalau jurnalis itu udah pasti banget harus independen kan. Kita nggak boleh kayak terpengaruh sama yang lainnya, jadi kita harus independen, ya idealis, apalagi teman-teman masih jadi wartawan kampus, jadi harus idealis. Nanti mungkin beda lagi kalau udah di di media besar gitu yang memang harus menyesuaikan dengan target bisnis dan sebagainya. Tapi kan kalau wartawan kampus, teman-teman mungkin nggak ada kepentingan kayak bisnis dan sebagainya, makanya teman-teman yang paling idealis sih kupikir. Terus tentunya harus berimbang ya beritanya. Jadi teman-teman nggak boleh tuh menyudutkan salah satu. Bahkan kalau berita tuh pasti harus, mungkin teman-teman ini udah sering mendengarkan kan yang kayak harus berimbang. Jadi harus dari sumber satu, harus dari sumber dua. Jadi kayak nggak boleh dari satu sudut aja gitu. Terus jurnalis itu juga harus peka ngeliat kayak apa yang lagi terjadi di sekitar. Kita harus bisa membaca situasi, makanya kita harus bisa, kalau misalnya kita peka, kita bisa menuliskan, ya mungkin kayak kan jurnalis tuh nggak harus kayak nunggu kegiatan aja ya, tapi kita juga harus kayak menciptakan isu gitu teman-teman. Terus ya itu harus skeptis tuh berarti kayak nggak langsung percaya gitu loh, kayak misalkan ada narasumber ngomong kayak gini, ya iyain aja, tapi kita juga harus sambil mikir apa bener ya, pasti kita harus cari sumber yang lain juga. Pokoknya intinya kepo, kita harus kayak saya terus, nggak boleh kayak yang iya aja gitu. Terus jujur dan beriktikat baik itu udah pasti, karena ya wartawan mau nggak mau harus jujur, karena kita nggak boleh bikin berita bohong kan. Kita harus jujur. Terus beriktikat baik itu maksudnya kayak ya kita nggak ada itikat yang buruk ingin menjatuhkan orang dengan membuat berita terus untuk menjatuhkan orang kayak gitu. Terus ini penting banget buat wartawan-wartawan zaman sekarang itu harus kreatif juga. Gak bisa kita yang kayak mungkin biasa-biasa aja tuh gak bisa sekarang. Kita karena saingannya banyak, apalagi mungkin buat kayak media online, kita harus sekreatif mungkin bikin berita yang kayak gimana ya, gitu-gitu. Terus ini pasti banget tidak boleh plagiat, terus tidak menghakimi dan selalu pakai asas praduga tak bersalah. Nah, ini pasti. Terus nggak boleh bikin berita bohong ya, itu nggak boleh banget. Terus sadis, fitnah orang, cabul, dan isu sara. Terus ini teman-teman juga harus menjaga privasi korban atau anak-anak. Anak-anak itu berarti di bawah 18 tahun ya. Kalau korban itu maksudnya misalkan nih teman-teman kampus ada berita nih, ada isu kayak siapa dapat pelecehan seksual atau apa gitu. Mungkin kan di kampus-kampus lain. Aku nggak tahu sih, kayaknya kalau UIN mudah-mudahan jangan ya. Cuma kayak ada kampus-kampus lain kan yang kayak gitu. Mungkin kalau ketika teman-teman kayak melaporkan itu tuh, teman-teman harus ngejaga banget tuh kayak korbannya harus pakai inisial, nggak boleh disebutin, bahkan kayak dia misalkan di jurusan apa, pokoknya sedetail-detailnya itu nggak boleh pokoknya intinya kayak umumnya aja, mungkin dia inisialnya apa, dari fakultasnya apa gitu, tapi nggak boleh detail dia tempat tinggalnya di mana kayak gitu-gitu, nggak boleh, karena ya kita harus menjaga privasi korban itu kayak gitu. Terus jangan salahkan profesi. Ini mungkin nanti kalau misalkan teman-teman
udah di media besar kayak gitu, ini jangan sekali-kali kayak kita, nanti mungkin teman-teman pernah dengar istilah wartawan bodrek atau apa yang intinya dia mau dibayar buat bikin suatu berita dan sebagainya kayak gitu-gitu. Ya itu nggak boleh, karena ya profesi jurnalis sih menurut aku masih sampai sekarang tuh harusnya masih keren ya, masih tetap keren, dan ya nggak mungkin jadi tidak keren karena ada beberapa oknum yang melakukan hal itu kayak gitu loh. Terus dua, mau meralat dan minta maaf ini untuk kasus kayak misalkan kita salah data atau apa, terus atau ada komplain dari misalkan kayak nggak terima diberitain atau apa, nah itu ya kita jurnalis juga harus mau nggak mau kayak ngerawat. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada di media lain, di media besar, terus kayak bawahnya ada kayak disclaimer gitu kan, berita ini apa-apa, itu salah satu bentuk itu sih. Bentuk yang ke-13 ini melayani hak jawab dan hak koreksi juga gitu. Begitu teman-teman, lanjut mungkin ke slide berikutnya. Nah, kalau sedikit banyak soal berita ya, mungkin kalau kayak pengertian berita dan sebagainya mungkin teman-teman sudah dapatkan itu. Jadi mungkin aku sedikit aja, ya minimal inilah, kayak pasti teman-teman udah tahu kan kalau di berita itu kan hasil ya observasi atau apa namanya dari narasumber ya, karena kan berita itu kita menuliskannya, faktanya gitu loh, maksudnya bukan hasil opini kita. Nah, itu bisa berupa tulisan, video yang tadi ya kayak aku bilang itu, atau kayak misalkan jurnalis radio ya itu suara kayak gitu kan. Tapi tetap aja walaupun mau suara mau video pasti kita juga akan menuliskannya gitu, kayak bikin materinya gitu loh. Jadi mau nggak mau tetap harus menulis sih. Nah, itu bentuknya ada, mungkin teman-teman tahu kayak ada straight news, berita langsung ya, kayak yang kayak breaking news kayak gitu. Terus deep news itu kayak yang lebih mendalam, mungkin nanti bisa teman-teman tahu juga kayak berita-berita jenis kayak features gitu ya, cara penulisannya jadi kayak lebih mendalam. Jadi kalau misalkan ada satu peristiwa, misalkan peristiwa pelecehan seksual di kampus kayak gitu, ya nggak cuma memberitakan soal pelecehannya doang, tapi kayak nanti bisa ditambahin kronologinya gimana, terus kayak sebelum-sebelumnya kayak gimana, atau kayak background-backgroundnya gitu, atau nanti ke depannya kayak ada apa namanya, tanggapan dari rektorat, tanggapan dari ahli dan sebagainya kayak gitu. Investigasi news ini juga sama kayak deep news gitu, tapi lebih kayak menginvestigasi suatu, ya itu tadi bilang kayak kasus pelecehan seksual, berarti kita investigasi nih. Mungkin sumber-sumbernya nanti kalau investigasi bisa kayak disamarkan ya, karena mungkin ada beberapa sumber yang harus kita istilahnya sembunyikan lah, karena kalau misalnya kita ungkapkan sumbernya malah dia akan kayak celaka atau apa, maksudnya kayak gitu-gitulah. Terus ada hard news, soft news, itu sebenarnya sama aja sih. Hard news tuh kayak straight news juga, tapi ini lebih kayak misalkan hard news itu lebih ke apa ya? Kayak misalkan berita kriminal, berita-berita yang kayak cepet gitu loh. Apa ya? Bukan cepet sih, lebih ke berita-berita ya kriminal, politik, breaking news kayak gitu-gitu loh. Nah, kalau soft news itu lebih kayak berita yang ringan, yang mungkin teman-teman bisa bikin berita, misalkan kayak berita profil orang, kayak gitu-gitu. Nah, terus selain itu juga berita-berita itu kan mungkin teman-teman juga kalau misalnya melihat kayak media-media yang ada di Indonesia ini, pasti mereka berdasarkan kayak tema atau isu gitu ya, kayak ya apa namanya, berita politik, lifestyle, ekonomi, teknologi, entertainment, atau kayak wisata, otomotif, olahraga, kesehatan. Bahkan beberapa media kan mereka juga kayak fokus gitu kan, kayak misalkan ya ini media tentang olahraga atau media tentang bola aja gitu. Nah, mereka juga kadang ada bikin itu. Mungkin di tempat aku kayak kami tuh punya kayak media masing-masing ya, misalkan tentang lifestyle sendiri, tentang kayak entertainment sendiri, dan aku
itu ada di entertainment gitu kan. Terus ada misalkan buat olahraganya sendiri, otomotif sendiri. Nah itu tuh apa namanya, banyak sekali maksudnya media-media yang kayak gitu. Mungkin kalau misi kan sekarang masih kayak misi juga ada, dan bahkan mungkin kayak yang kayak gini yang kayak misalnya teknologinya atau nanti lifestyle-nya itu masuk di kanal-kanalnya ya. Kayak gitu sih aku lihatnya kayaknya. Oke, next Mas atau Mbak. Nah, kalau berita, ya pasti teman-teman ini juga udah banyak tahu ya soal berita itu harus gimana. Ya, lebih ke nilai-nilai berita sih sebenarnya. Kayak pasti berita itu harus ya aktual, apa namanya, yang lagi terjadi sekarang itu apa, isunya lagi apa. Karena ya mau nggak mau kan pembaca tuh pasti mencari hal yang lagi terjadi kan, yang lagi breaking news sekarang itu apa, kayak gitu kan. Mungkin kalau misalnya kemarin-kemarin tuh kayak Omnibus Law, atau kayak misalkan kalau sekarang yang mungkin berita internasional yang lebih, tapi itu juga nasional juga sih, kayak yang karikatur yang di Prancis itu, yang presiden Prancis ngomentarin itu kan, itu juga jadi heboh dari berita internasional jadi berita apa namanya, nasional juga karena banyak yang ngomentarin gitu. Yang penting nanti teman-teman misi juga bisa bikin tuh berita lebih mendalamnya gimana, selama ini bisa ditarik dari zaman-zaman dulu kayaknya banyak penghinaan kayak gitu. Terus juga penting informatif, itu udah pasti ya. Ya mau nggak mau kan berita tuh harus informatif. Walaupun juga ada sih berita kayak cuma hiburan, nanti kembali ke kayak poin yang nomor 11, kadang tuh juga ada tuh berita-berita yang cuma humor atau receh, itu ya laku juga. Ya maksudnya karena memang pasarnya tuh kadang nggak cuma butuh berita-berita yang ini ya, berita-berita yang serius, tapi kadang juga berita-berita receh. Nah, terus berita tuh juga memiliki kedekatan, kayak misalkan kalau teman-teman misi berarti ya memberitakan hal-hal yang berdekatan dengan misi. Maksudnya dalam artian karena misi itu ada di Semarang, di Fakultas Dakwah ya, hal-hal yang berkaitan dengan situ, karena kan menyasarnya kalau misalnya itu ini khusus kayak yang buat majalahnya ya. Kalau misalkan online-nya kan beda lagi ya. Kalau online kan itu bisa diakses sama semua orang ya. Jadi teman-teman juga bisa ngulik soal isu umum juga boleh kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan kayak majalahnya kayak gitu, ya mau nggak mau karena ada unsur kedekatan, kayak siapa yang mau baca kayak soal berita mungkin Jakarta ada di majalah misi kan, mungkin itu akan sangat sedikit, tapi kayak orang-orang yang ada di dakwah gitu, dakwah dan komunikasi ya pasti pengen tahu apa yang sedang terjadi kan, yang ada di sekitarnya gitu. Kalau terus ketokohan, kalau ketokohan ini ya public figure, atau mungkin kalau kayak di kampus ya berita-berita soal dekan, atau atau yang kayak public figure-nya di misalkan kayak ketua BEM atau apa gitu, itu sebenarnya cukup menarik ya mungkin kalau misalnya dikulik-kulik kayak gitu. Karena mungkin mereka terkenal gitu kan di kampus, jadi kayak ya mau nggak mau kan mereka sorotannya dan mereka yang kayak dicari gitu lah. Ini sama aja kayak kalau misalkan di umum ya, berita-berita soal public figure kayak misalkan presiden, atau mungkin kalau kayak aku di hiburan itu kayak berita-berita soal selebritis dan sebagainya, yaitu menarik karena yaitu yang banyak dicari orang gitu. Terus berdampak, maksudnya apakah berita itu berdampak sama sama yang pembacanya enggak, kayak misalkan kita bikin berita pasti yang kayak pengennya kan itu berdampak, atau kayak misalkan soal kebijakan kampus nih. Nah, itu kan sangat ya penting dan itu kan akan berdampak sama semua orang, makanya itu jadi menarik juga gitu. Terus ini human interest saya atau simpati. Ini juga biasanya ini berita yang jadi andalan juga sih. Kayak kita bikin berita-berita yang human interest kayak gitu. Misalkan kayak lagi masa pandemi ini bikin berita yang kayak profil siapa gitu yang kayak misalkan
mungkin lebih disoroti kayak gimana ya, kayak dia selama pandemi ini gimana kuliahnya online, terus mungkin ada cerita-cerita yang sedih kayak gitu, mengeksploitasi kayak gitu tuh. Sebenarnya bukan untuk mengeksploitasi ya, tapi kadang ya itu juga menarik sih, hal-hal yang kayak gitu pengen orang tahu. Terus aneh itu ya kadang nyeleneh gitu ya, berita-berita nyeleneh itu. Mungkin ini kayak viral yang sama aja kayak nomor 10 yang berita viral aneh yang bisa dibikin kayak gitu-gitu tuh. Terus nih 9 konflik. Ya kalau nggak ada konflik tuh kadang emang walaupun kita mungkin nanti teman-teman juga akan belajar soal kayak ada jurnalisme damai, jurnalisme yang konflik kayak gitu kan. Tapi ini nanti mungkin bisa teman-teman pelajari selanjutnya ya. Ini ya kalau misalkan berita tuh ya pasti kadang ada konflik. Konflik tuh bukan berarti yang kayak berantem-berantem doang sih. Kayak misalkan aja soal kebijakan kampus, kayak mungkin dekan ngomong apa, mahasiswa ngeluhin apa, itu kan bagian dari konflik ya menurut aku. Nah, itu tadi ada viral, humor, terus mengejutkan. Ini mungkin aku tulis kenapa di situ ada, mungkin nambahin dari nilai berita, karena mungkin yang selama ini juga aku kerjakan, aku sebelum di media yang basicnya entertainment juga aku pernah nulis yang aku pernah di Tribun News itu nulis soal yang viral, terus juga dari sosmed kayak gitu yang berita-berita kadang receh ada viral di sosmed kayak gitu yang mungkin teman-teman kalau lihat berita Tribun News yang kayak mengejutkan dan sebagainya kayak gitu. Dulu aku pernah bikin itu. Mungkin kalau nanti mau nanya-nanya nggak apa-apa. Tapi ini aku lanjutin dulu ya. Terus apa namanya? Nah, ini unsur-unsur berita sih lebih ke kalau berita tuh udah pasti banget tuh harus ada 5W1H. Mau itu berita dari sosmed, itu mau berita dari mana, ya itu unsur itu tuh harus ada gitu. Kan kalau misalnya dari sosmed tuh bisa diposting kapan, kayak gitu-gitu kan. Jadi pasti itu harus ada sih 5W1H-nya itu. Terus ya itu yang tadi aku bilang, kalau berita tuh nggak cuma yang tulisan doang, tapi terutama di media online ya harus kayak dilengkapi juga sama video, sama foto, karena ini juga jadi hal yang menarik, karena kalau cuma tulisan doang, sebenarnya bisa aja teman-teman menuliskannya dengan sangat deskriptif, detail banget ya, jadi kayak kita bisa membayangkan. Cuma kalau sekarang tuh, misalkan media online misi lah, kalau misalkan teman-teman misi nulisnya terlalu padat itu nggak menarik gitu loh, kayak lebih menarik lagi kalau ya ada fotonya, ada videonya kayak gitu teman-teman. Terus karena ini juga kalau misalkan buat media online juga ya mau nggak mau juga harus ngikutin ya kayak ada istilah namanya search engine optimization atau SEO. Mungkin nanti teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi nih soal SEO, tapi kurang lebih SEO itu adalah untuk mengoptimasi kayak berita-berita teman-teman yang ada di media online itu buat bisa dibaca Google kayak gitu. Jadi mungkin kan kalau di misi tuh kayaknya aku mantau tuh kayak ada berita yang paling banyak dibaca kayak gitu-gitu ya. Ada reward-reward kayak gitu kan. Nah, itu salah satunya mungkin teman-teman yang bikin itu bisa tuh bikin sesuai sama SEO. Jadi kayak keyword-keyword atau tulisan kayak misalkan tips apa, untuk apa, ya gitu-gitu tuh dijadikan nanti di paragraf pertama, ada di judul kayak gitu. Jadi kayak itu tuh nanti di Google muncul gitu. Jadi banyak yang baca gitu. Terus lanjut, ini lebih ini ya ke kayak berita itu, kayak aku contohin di media online ya teman-teman. Mungkin sama aja sebenarnya kalau dicetak pun, cuma kalau misalkan kayak di media online tuh pasti ada judulnya. Nah, ini ada lead, ada isi berita. Terus kalau di media online itu biasanya tuh juga ada summary, atau kalau misalkan teman-teman baca itu, ini bukan paragraf pertama ya, tapi kayak lebih dari judul terus kayak summary-nya gitu loh, kayak yang bikin menggugah teman-teman juga buat ngebaca gitu, atau buat pembaca itu mau mengeklik
suatu berita itu sebelum kayak beritanya tuh muncul semua gitu loh. Begitu. Mungkin lanjut dulu. Lanjut. Ya, ini soal judul ya. Nah, ini aku sedikit sharing soal judul ya, yang mungkin beberapa judul yang sering aku pakai selama aku ada di media online. Nah, ini bisa ada satu judul informatif, yaitu judulnya ya judul informatif atau judul breaking news lah, yang biasa misalkan ada peristiwa meninggal dunia atau peristiwa-peristiwa yang biasa aja, bukan biasa aja sih. Maksudnya ini harus track news gitu loh, kayak yang nggak harus bertele-tele gitu. Terus kedua tuh judul yang menarik perhatian nih. Nah, ini biasanya mungkin teman-teman nggak apa-apa ya, aku sedikit sharingnya ke media-media online yang aku geluti. Mungkin nanti teman-teman juga bisa mengeksplor sendiri soal judul ini. Ini judul yang kayak misalkan aku contohin nih satu, Ibunda meninggal dunia, foto lawas Jokowi Muda dan Sujiatmi curi perhatian. Ini biasanya karena ini dari sosmed ya. Jadi biasanya hal-hal yang kayak gitu dengan kata-kata mencuri perhatian, terus salah fokus dan sebagainya, itu biasanya kalau di media online itu jadi kayak menarik gitu. Biasanya banyak membaca teman-teman, aku sharing aja itu. Terus judul listicle ya, misalkan 5 apa atau 6 apa atau 7 apa, kayak misalkan tips juga bisa dibikin kayak gitu. Atau kalau misalkan buat berita tuh ya aku contohin 5 kisah pilu di tengah corona, dari jual HP rusak hingga 2 dari tak makan. Ini beritanya isinya lebih ke kayak human interest gitu, tapi ini judulnya kayak lebih ke kisah-kisahnya. Atau kalau misalkan nanti teman-teman bikin kayak dari peristiwa, bisa juga kayak misalkan 4 fakta dari bisa aja sih ini dari kayak acara PJTD ini, kayak 4 fakta dari pelatihan PJTD ini kayak gitu. Cuma kayak ada poinnya. Kenapa judul listicle atau poin ini tuh menarik? Karena selama aku kerja di kayak media online itu, memang orang itu cenderung, atau pembaca itu cenderung kayak lebih pengen ringkas gitu. Jadi kayak tahu, oh ada 5 fakta atau apa gitu. Kadang jauh lebih menarik daripada kayak sederet fakta atau apa kayak jadi poinnya tuh dimunculin gitu. Begitu. Terus ini ada judul emosional yang melibatkan perasaan pembaca ya. Kadang kan teman-teman juga bisa lihat, kadang kayak ada bikin heboh atau apa gitu, tapi itu dimasukin di media, di judulnya gitu. Itu salah satu trik-trik media online zaman sekarang sih kalau menurut aku. Ya mungkin tidak semuanya, tapi hampir kebanyakan tuh meniru kayak gitu. Terlepas nanti kayak yang boleh kayak gimana sih, judul clickbait tuh kayak gimana sih, kan nggak boleh ya kayak yang judul misleading atau clickbait kayak gitu. Nah itu kalau misalkan aku selama di media online tuh, selama di judul itu ada isinya tuh ada di berita, menurut aku itu bukan suatu clickbait gitu loh. Karena memang kadang bikin heboh itu karena misalkan dari komentar-komentar netizen atau apa gitu, jadi itu bisa dijadikan judul gitu, dan itu menurut aku bukan clickbait juga, kecuali kalian nulis apa yang ini judulnya apa, isinya nggak ada, itu baru clickbait sih menurut aku. Terus judul pakai sudut pandang netizen, ini juga sering dipakai di media online. Kayak viral video warga caci maki ustadz di dalam masjid, terus warganet atau netizen .2 apa komentarnya. Nah ini tapi perlu dicatat juga teman-teman, karena tadi ya sebagai jurnalis kita tidak boleh kayak cabul, sadis, terus apa tadi, sara gitu. Komentar-komentarnya pun harus dipilih, nggak bisa komentar-komentar yang caci maki dan sebagainya, cabul dan sebagainya itu nggak boleh dimasukin kayak gitu. Maksudnya kita tetap masih
di koridornya ya. Tetap nggak boleh pakai menghujat dalam sebuah berita gitu. Maksudnya kayak kata-kata yang kasar gitu, jangan. Terus judul kutipan langsung. Nah ini biasanya, ini aku contohin ya yang serius ngobrol dengan Agim, istri Ridwan Kamil, kaget. Eta ayah ucing gitu. Maksudnya ini karena ini ucapannya si istri Ridwan Kamil ya. Atau kalau misalkan nanti teman-teman bikin berita lain, kayak ini bisa juga kayak misalkan ucapannya. Atau kemarin sih yang rada viral itu yang ucapannya Megawati tuh. Yang baru. Jadi kayak apa namanya, Megawati ngomong generasi milenial tuh kontribusinya apa gitu, sumbangsih generasi milenial tuh apa, bisa demo doang kayak gitu kan, dia ngomong kayak gitu dan itu jadi headline berita di mana-mana sih aku lihat. Jadi judul-judul yang kayak Megawati titik 2 sumbangsih generasi milenial cuma demo doang kayak gitu-gitu, itu tuh bisa dipakai. Terus 7 judul pertanyaan. Nah ini judul pertanyaan juga beberapa kali sering dipakai ya. Jadi kadang tuh daripada bikin kayak alasan, misalkan judulnya alasan Fakultas Dakwah bikin PJTD online gitu atau apa gitu. Itu kadang lebih menarik buat pembaca dengan judul yang Fakultas Dakwah bikin PJTD kenapa ya gitu-gitu. Kadang judul-judul yang pertanyaan gitu kadang yang malah menarik, padahal sebenarnya sama aja isinya kalau misalkan mau dibikin pakai alasan kayak gitu kan. Terus lanjut dulu. Nah ini sedikit banyak soal lead ya. Itu kalimat pertama atau paragraf pertama yang intinya tuh apa ya, yang akan menggugah pembaca akan lanjut atau enggak membaca beritanya. Nah ini ada beberapa lead ya. Nah ini bisa lead lengkap 5 W 1H yang menceritakan apa nih soal beritanya itu apa. Terus itu ada contohnya juga, mungkin teman-teman bisa baca ya. Terus 2 tuh lead pertanyaan. Ini sama kayak judulnya, karena ada judul pertanyaan juga, ada lead pertanyaan juga. Itu contohnya kayak gitulah kayak misalnya. Terus ketiga lead kontras. Lead kontras itu lebih kayak ya beda gitu. Itu aku contohin nih. Kalau aku udah di entertainment ya aku contohin berita entertainment aku kayak terbiasa tampil glamor dengan OTD brandednya Nia Ramadhani kayak ini kepergok pakai kaos harga 500.000 50.000 gitu. Kayak biasanya pakainya yang puluhan juta, ini tiba-tiba pakai 50.000. Nah, kayak gitu-gitulah. Tapi ini bisa diterapin juga di judul-judul yang lain ya, maksudnya kayak isu-isu yang lain gitu. Terus lead menjerit ini lebih ke kayak apa namanya? Ini juga termasuk lead kutipan yang di bawah ini. Cuma ini lebih kayak apa ya istilahnya ya? Getakan gitu loh. Kayak contoh kan naikkan UMP ini kan lagi di demo gitu. Terus kayak lead kutipan itu lebih ke ya mengutip langsung ya kata-kata dari narasumbernya. Terus sama ini lead juga yang mungkin beberapa dipakai sama media online tuh lead sapaan ya. Kayak misalkan kamu masih ingat dengan kebijakan kamus untuk meniadakan UKT terbaru, rektorat membagikan hasil akhirnya tuh kayak mengumumkan hasil akhirnya kayak gitu-gitu. Nah ini ya pakai kayak yang pertanyaan gitu, jadi orang oh apa ya, mungkin orang akan tertarik seperti itu loh. Begitu, oke lanjut dulu. Nah, ini soal angle berita ya, teman-teman ya. Aku nyantumin foto yang lumayan lucu karena ada Jan Etes. Jadi mungkin teman-teman ketika lihat foto ini, misalkan teman-teman ada udah jadi jurnalis mungkin yang di media online gitu, teman-teman akan
maksudnya dari satu berita ini, jadi satu foto ini, atau kalau misalkan kita ke peristiwa deh, kalau peristiwa pasti setiap orang tuh atau setiap wartawan tuh akan menulis hal-hal yang berbeda-beda kan. Nah, angle yang menarik itu seperti apa? Nah, ini tuh sebenarnya balik lagi ke kayak nilai tadi berita itu kan, ketokohan kayak gitu. Kayak misalkan ini kan Jokowi, tapi juga ada yang apa istilahnya? Jadi sebentar baterai saya habis. Oke. Jadi teman-teman tuh kadang kayak gini, jadi melihat satu berita itu nanti akhirnya akan menjadi angle berita yang seperti apa, kadang itu tergantung sama kalau misalkan di media yang udah berdeks-deks itu ya, karena ekonomi, atau mungkin di lifestyle, atau mungkin di politik, dan sebagainya, itu pasti teman-teman wartawan akan mengambil angle yang berbeda-beda gitu, kayak misalkan dari berita ini, kayak dari foto inilah, atau sebenarnya di peristiwa kayak Jokowi menyapa masyarakat adat kayak gitu-gitu kan. Nah ini tuh bisa juga jadi kalau misalkan teman-teman wartawan politik ini akan dibahas dari segi politiknya, yang kayak misalkan ini kenapa kok menyapa masyarakat ini kayak gini-gini. Tapi kalau misalkan dari mungkin wartawan yang lifestyle terutama fashion, dia akan membahas soal kayak bajunya Jokowi ini harganya berapa, terus ini baju adat apa, kayak gitu-gitu. Nah, terus kalau misalkan mungkin teman-teman yang dari hiburan, mungkin dia akan lebih fokus ke Jan Etes karena dia lebih menarik gitu, karena dia lebih lucu. Biasanya dia lebih lucu sih, lebih lebih menarik. Bahkan kadang tuh kalau misalkan saya di yang media online tuh kadang bikin kayak ekspresinya Jan Etes karena emang dia salah satu mungkin public figure juga ya, walaupun dia masih kecil gitu, dan fansnya terutama dia banyak, jadi bisa dibikin kayak gitu. Atau misalkan dalam satu peristiwa ini deh, kebakaran suatu apalah, misalkan swalayan atau apa, itu pasti juga teman-teman misalkan dari wartawan itu juga akan bikin satu berita yang berbeda juga, kayak misalkan mereka wartawan yang mungkin di lapangan yang kayak khusus kayak news atau breaking news, atau mungkin ada istilah kayak Dex Kota atau apa gitu, pasti mereka akan membahas soal swalayannya aja yang kebakaran gitu kan. Coba kalau nanti misalkan dia dari berita ekonomi, maksudnya dari wartawan yang kayak Dexnya ekonomi atau bisnis, dia akan ngebahas soal yang kayak lebih nanti kerugiannya atau nasib-nasib para ini apa namanya, yang kerja di swalayan itu, atau lebih ini dari segi bisnis ekonominya, ketika swalayan itu udah nggak ada, nanti dia akan pindah ke bisnis kemana, nanti perdagangannya gimana kayak gitu-gitu. Jadi ini sebenarnya kembali lagi kadang ke Dex teman-teman kayak gitu. Terus ini posisikan diri sebagai pembaca. Nah, ini kadang juga penting juga kalau misalnya kita mau bikin angle berita yang kayak menarik kayak apa, itu kadang kita harus memposisikan ketika kita menulis berita, kita tertarik nggak buat ngebaca. Jangan kita cuma nulis tapi kita juga nggak tertarik. Nah, itu kadang yang perlu dipertanyakan juga. Jadi kayak mungkin peristiwanya sama ya, tapi kita juga harus bisa bikin kayak, oh ini kayaknya menarik deh kalau misalkan aku tulis kayak gini kan, kayak misalkan soal berita apa, pelecehan di kampus kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh apa yang menarik, mungkin beritanya sama aja soal pelecehan kampus, cuma mungkin teman-teman bisa bikin yang
Terus tadi terakhir apa ya? Slide-nya ini ya, share screen-nya. Share screen-nya ini, Mas Operator. Mbak Titin udah kelihatan? Bentar. Halo, ini bisa kedengeran kah? Iya, bisa. Bisa ya. Nah ini, terus yang terakhir, sisi lain dari sebuah peristiwa itu yang kebanyakan orang nggak bahas, tapi kita harus bahas gitu. Terus mungkin slide terakhir, Mas Operator. Mas Fikri ya, operatornya ya? Halo, apa ini bisa didengar? Saya kayaknya ada loading gitu. Bisa kedengaran teman-teman? Bisa, ya? Mbak. Masih kedengaran, Mbak. Iya, Mbak, bisa. Mbak. Sih ya. Terakhir nih dari aku nih. Iya, Mbak. Ya. Gimana Mbak Titin? Slide-nya, share screen-nya mati ya Mas Fikri ya? Halo? Hai. Ini bisa sih Mbak. Kalau di Mbak Titin apakah tidak lihat? Iya. Ini tinggal slide terakhir sih. Muter-muter ya. Ya Mbak Titin. Halo, cek. Sepertinya ada kendala ini ya dari Mbak Titin ya. Bisa aku lanjutin ya? Kedengaran kan? Iya. Iya. Aku lanjutin ya terakhir ya. Slide terakhir dari aku itu soal sumber berita atau kayak kita dapetin isu atau ide-ide buat ini, kita harus banyak baca ya. Baca itu bukan cuma baca buku, tapi kita juga harus kayak baca sekarang buat tahu kayak situasinya seperti apa gitu, terus sedang terjadi apa gitu. Terus mungkin kalau kayak di kampus diskusi sama teman kampus ada isu apa, nah itu kadang dari situ kita ketahuan, maksudnya
ada isu apa dan bisa kita bikin sebuah tulisan yang nanti mungkin bisa jadi tulisan akhir tuh teman-teman juga harus mau kalau di zaman sekarang terus aktif di media sosial. Mungkin selain kalian teman-teman nonton TV atau ngelihat media online lainnya gitu kan, teman-teman juga harus cari isu sendiri kadang dari media sosial, dari apa yang viral di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube kayak gitu. Ininya tuh itu sih kayak trending biasanya tuh kayak ketahui gitu di situ. Itu dulu sih dari aku. Itu dulu dari aku, teman-teman Ya, mungkin bisa Mbak Titin. nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau apa bisa ke ini ya sesi tanya jawab, mungkin bisa dilanjut ke Mas Malik. Halo Mas Malik. Gitu ya Fikri ya, terima Ya, kasih terima kasih Mbak teman-teman juga. Lulin atas pemaparan dari materinya. Sangat relate sekali ya Mbak Titin ini terhadap zaman sekarang ya, karena bergelut di dalam dunia entertainment. Nah,